Halo para pendidik dan orang tua hebat di seluruh Indonesia, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah peraturan baru yang penting banget yang bisa dibilang akan membentuk ulang suasana kelas di negeri kita. Nah, ini bukan sekedar pertanyaan basa-basi loh. Anggap aja ini sebuah undangan buat kita semua untuk melihat masa depan pendidikan yang kita cita-citakan. Sebuah masa depan di mana proses belajar itu jadi pengalaman yang benar-benar memberdayakan setiap anak. Dan ini dia pemandunya. Peraturan baru inilah yang dirancang untuk menjadi jawaban atas pertanyaan tadi. Sebuah alat bantu untuk membawa perubahan positif yang udah lama kita inginkan. Yuk, kita selami bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama, aturan main baru belajar. Anggap saja ini semacam rulebook baru, pondasi yang mengatur gimana sih seharusnya proses belajar mengajar kita ke depannya. Yang perlu dicatat nih, ini adalah sebuah pembaruan ya. Jadi peraturan ini menggantikan Permen nomor 16 tahun 2022. Tujuannya biar cara kita mengajar itu makin nyambung, makin relevan dengan kebutuhan anak-anak zaman sekarang. Jadi, apa sih sebenarnya standar proses itu? Gampangnya gini deh, ini adalah kriteria minimal atau panduan dasar yang jadi pegangan buat setiap sekolah dan setiap pendidik. Nah, yang menarik adalah gimana panduan ini dijabarkan. Menurut pasal 2 di peraturan ini, standar proses itu ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, perencanaan. Kedua, pelaksanaan. Dan ketiga, nah perhatikan baik-baik, penilaian proses pembelajaran. Ini nih kata kuncinya. Fokusnya bergeser, bukan lagi semata-mata pada hasil akhir, tapi pada kualitas prosesnya itu sendiri. Oke, kalau tadi itu fondasinya, sekarang kita masuk ke jantungnya peraturan ini. Di bagian kedua, kita akan bahas 3 prinsip pembelajaran inti yang jadi filosofi di balik setiap kegiatan belajar di kelas. Pasal 3 memperkenalkan 3 kata sakti yang bakal jadi mantra baru kita. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ketiganya ini satu paket, nggak bisa dipisahin. Yuk, kita bedah satu persatu maksudnya apa. Pertama, berkesadaran. Ini artinya, kita mau murid itu nggak cuma pasif menerima pelajaran, tapi mereka secara sadar tahu, kenapa sih aku belajar ini? Mereka punya motivasi dari dalam diri. Dan yang paling keren, mereka bisa jadi sutradara buat proses belajar mereka sendiri. Kedua, bermakna. Pelajaran di kelas itu jangan sampai berhenti di gerbang sekolah aja. Prinsip ini menekankan pentingnya nyambungin ilmu dengan dunia nyata. Jadi, apapun yang dipelajari itu terasa relevan dan benar-benar bisa dipakai sama murid dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, menggembirakan. Eits, ini bukan berarti belajar harus selalu heboh kayak main-main ya. Maksudnya, prosesnya itu harus menciptakan suasana yang positif, kasih tantangan yang pas biar semangat, dan akhirnya bikin murid jadi terinspirasi buat ikut aktif. Intinya, belajar itu seharusnya jadi pengalaman yang seru. Oke, filosofinya udah dapat ya. Terus, gimana caranya prinsip-prinsip tadi kita wujudkan dalam aksi nyata di kelas? Nah, sekarang mari kita lihat panduan barunya untuk para guru. Pasal 9 di peraturan ini seakan merumuskan kembali peran guru jadi 3 fungsi utama. Bukan lagi sekedar pengajar, tapi juga seorang teladan, seorang pendamping, dan seorang fasilitator. Jadi, ada pergeseran dari memberitahu menjadi membimbing murid untuk menemukan. Dan tujuan akhir dari ketiga peran ini apa? Jelas banget, menciptakan sebuah ekosistem belajar di kelas yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan yang paling penting, aman serta inklusif buat setiap murid tanpa terkecuali. Nah, tadi kita udah lihat dari sisi guru. Sekarang kita putar sudut pandangnya ke yang paling utama, murid. Kira-kira seperti apa sih pengalaman atau perjalanan belajar mereka dalam kerangka yang baru ini? Di pasal 10 dijelaskan ada 3 tahap pengalaman belajar yang harusnya didapatin murid. Perjalanannya dimulai dari memahami konsep, terus bergerak ke mengaplikasikannya dalam konteks nyata, dan diakhiri dengan merefleksi, alias memikirkan kembali proses dan hasil belajarnya. Jadi, poin utamanya di sini adalah pemberdayaan. Perjalanan 3 langkah ini dirancang biar murid nggak cuma jadi konsumen ilmu, tapi bisa secara aktif membangun pengetahuannya sendiri, menggunakannya, dan belajar gimana caranya belajar lebih baik lagi ke depannya. Kita sampai di bagian terakhir, dan ini mungkin perubahan yang paling fundamental dari semuanya. Bagian kelima, cara baru menilai proses. Siap-siap ya? Nah, ini dia. Dulu, mungkin fokus penilaian itu lebih banyak ke hasil akhir murid. Sekarang fokusnya digeser.
Penilaian yang dimaksud di sini itu lebih ke asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sendiri. Jadi fokusnya bergeser dari produk ke proses. Saya ulangi lagi ya. Ini bukan buat menghakimi siapa yang benar atau salah. Pasal 15 menegaskan kalau tujuannya itu untuk pertumbuhan. Para guru didorong untuk melakukan refleksi diri secara rutin, melihat apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih bisa ditingkatkan lagi. Dan refleksi ini bukan proses yang sendirian. Pasal 16 membuka pintu buat umpan balik 360 derajat. Artinya, guru bisa dapat masukan dari diri sendiri, dari rekan sesama guru, dari kepala sekolah, dan bahkan dari murid-murid mereka. Ini adalah upaya kolaboratif untuk perbaikan bersama. Jadi, sekarang kita bisa lihat kan benang merahnya? 3 prinsip inti tadi, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, itu nggak akan bisa jalan optimal tanpa sistem pendukungnya. Dan sistem itu adalah budaya refleksi serta umpan balik yang baru ini. Semuanya saling terhubung. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Setelah kita memahami kerangka baru ini, apa ya satu langkah kecil saja yang bisa Anda, baik sebagai guru maupun orang tua, lakukan besok untuk membuat proses belajar jadi sedikit lebih menggembirakan? Karena kita tahu perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil.